Hadis tentang bayanil Islam, bayanul Islami wal imani wal ihsan, tentang rukun agama. Rukun-rukun agama, pokok-pokok agama yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu aidan. Diriwayatkan juga dari Sayyidina Umar ibn Khattab qala. Beliau bercerita, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah." Kata Sayyidina Umar, waktu kami ini duduk-duduk dengan Rasulullah. Dzata yaumin, pada suatu hari. Istala'a 'alaina rajulun syadidu bayadi thiyab. Tiba-tiba muncul seseorang yang syadidu bayadi thiyabi, bajunya putih bersih. Wa syadidu sawadi sya'ri, rambutnya terlihat hitam pekat, hitam sekali. La yura alaihi atharus safari, tidak terlihat dari orang tersebut bekas bepergian. Artinya kalau dilihat dari rapi baju dan rambutnya, orang itu bukan orang jauh. Tapi kami tidak mengenalnya. Seolah-olah dia baru saja, baru menyisir rambutnya, baru mengenakan bajunya. Jadi belum ada terlihat lecek atau bajunya belum terlihat kalau baju ini sudah dipakai lama. Wala ya'rifuhu minna ahad, tidak ada yang tahu dari kita, tiada satupun yang tahu siapakah orang ini. Hatta jalasa ila Nabi, sampai ia duduk kepada Nabi. Ini gambarkan ada Nabi, ada orang laki-laki yang bajunya putih, rambutnya hitam, datang kepada Nabi. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian dia menempelkan lututnya kepada lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi, kemudian meletakkan kedua telapak tangannya ala fakhidaihi, kedua pahanya Rasulullah. Jadi begini ngomongnya, seolah antara dua orang ini, Nabi Muhammad dengan orang itu sudah sangat dekat. Sebab tamu yang datang ini kelihatannya dekat, datang kepada Nabi langsung mendekat, menempelkan lututnya, kemudian tangannya ditumpangkan di atas pahanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di atas lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah begitu, faqala dan berkata orang tersebut, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirina 'anil Islam, beritahu aku tentang apa itu Islam." Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah seperti kebiasaannya jika ditanya oleh seseorang bergegas untuk memberikan jawaban. Karena begitulah yang namanya amanat tabligh, amanat untuk menyampaikan apa yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Sehingga di saat ditanya tidak menunda semenit pun, langsung dijawab. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah menjawab, al-Islam, yang namanya Islam itu adalah antashhada, engkau bersaksi dengan lidahmu, an la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa tuqimas shalah, dan engkau mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakat, engkau membayar zakat, wa tasuma ramadhana, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita, engkau haji ke Baitillah, in istata'ta ilahi sabila, jika engkau mampu untuk menuju Baitillah. Inilah yang sering disebut dengan rukun Islam, yang selama ini kita fahami: bersyahadat, salat, zakat, puasa, haji. Qala, kemudian laki-laki yang bertanya tadi kok bukan mengucapkan syukran, terima kasih ya Rasulullah, tapi malah mengatakan sodakta, benar kok. Sebenarnya bingung, ini orang tanya dikasih tahu kok bilang benar kau wahai Muhammad. Fa'ajabna lahu, kami terheran dengan orang itu, yas'aluhu wa yusaddiqu, dia bertanya malah membenarkan, kok seolah-olah lebih tahu nih. Qala, kemudian bertanya, fa akhbirni 'anil iman, beritahu aku ya Muhammad tentang iman. Qala, Nabi menjawab,
Antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab Allah, wa rusulihi, dan utusan-utusan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Wa tu'min, dan beriman, engkau beriman bil qadari, dengan qadar Allah, khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya. Artinya baik dan buruk ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian berkata orang tersebut, shadaqta, benar engkau. Tambah bingung lagi sahabat Nabi. Tanya yang kedua, dijawab malah ngomong, benar engkau wahai Muhammad. Seolah-olah lebih tahu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian bertanya lagi, akhbirni, fa akhbirni 'anil ihsan, beritahu aku tentang ihsan ya Muhammad. Qala, Nabi menjawab, antabudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah antabudallah, engkau mengabdi kepada Allah, menyembah Allah. Ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Jadi dalam beribadahmu seolah-olah engkau melihat Allah. Wa illam takun tarahu, jika engkau tidak melihat Allah, fa innahu yarak, Allah itu melihatmu. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihatmu. Itu ihsan. Qala, kemudian bertanya lagi, fa akhbirni 'anis saati, beritahu aku tentang hari kiamat. Beritahu tentang hari kiamat itu kapan tiba? Ini tanyanya dahsyat lagi. Tanyanya tentang kapan hari kiamat tiba. Qala, Nabi menjawab, mas'ulu anha bi'allama minas sa'il. Nabi menjawab, saya itu yang kamu tanya bukan lebih ngerti daripada kamu yang bertanya. Aku tidak lebih tahu darimu tentang hari kiamat. Aku tidak lebih tahu darimu tentang hari kiamat. Qala, kemudian orang tersebut bertanya lagi, fa akhbirni, kalau begitu beritahu aku an amaratiha, tanda-tandanya kayak apa ini? Hari kiamat itu ada tanda-tandanya, ada tanda-tanda kiamat akan tiba. Qala, dijawab oleh Rasulullah, antalidal amatu rabbataha. Jika ada seorang budak melahirkan tuannya. Wa antara, engkau menemukan al-khufatal urah, orang yang tidak bersepatu, tidak pakai sandal, al-alah, maksudnya fakir, maksudnya orang fakir sampai sendal saja enggak punya. Ri'a asya, pengembala kambing. Kalau sudah kau saksikan pengembala kambing, orang yang dengan kefakirannya itu tiba-tiba yatatawaluna fil bunyan, yatatawaluna fil bunyan, mereka berbangga-banggaan, gede-gedean bangunan rumah, jadi kaya. Itu tandanya hari kiamat. Tumantolako. Kemudian pergilah orang tersebut yang bertanya kepada Nabi, akhirnya pergi, meninggalkan Nabi SAW. Falabithtu maliyan, kemudian aku diam beberapa saat. Setelah aku diam beberapa, kata Sayyidina Umar bin Khattab, aku diam beberapa saat. Tumaqala, kemudian Nabi bertanya, ya Umar, Umar, atadri, apakah kamu tahu, manis sa'il, siapa yang tanya tadi, ayo. Qultu, aku menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maksudnya aku dah tahu ya Rasulullah, engkau yang lebih tahu. Qala, Rasulullah menjawab, fa innahu Jibril. Itu adalah Jibril, atakum, datang kepadamu, yu'allimukum dinakum, memberikan pendidikan tentang agamamu. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ini adalah hadis Jibril ini sangat masyhur. Di dalamnya terkandung rukun-rukun agama. Yang pertama adalah rukun Islam, kemudian rukun iman. Rukun Islam bicara tentang Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Ada 3. Kemudian setelah itu ada tambahan tentang hari kiamat. Kalau hari kiamat adalah termasuk bagian, sehingga para ulama tidak menganggap sebagai rukun agama, karena keyakinan tentang hari kiamat masuk di dalam keyakinan tentang yang sebelumnya tadi. Rukun Islam selama ini dihafal. Jadi rukun Islam yang selama ini kita hafal ini pendidikan yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada kita. Malaikat Jibril mengajari kita dengan bertanya kepada Nabi. Cuman yang perlu kita ambil faedah dulu di sini adalah malaikat Jibril menghadap Nabi dengan dandanan yang bersih dan rapi. Maka dihimbau kalau kita menghadap ulama dan sebagainya, hendaknya pun demikian. Menghadap Nabi ini, menghadap ulama, penerusnya Rasulullah, kita harus dengan adab, dengan tata krama yang baik, dengan baju yang pantas, dan mungkin kita harus bersih diri dulu sampai terlihat seperti malaikat Jibril itu tidak ada bekas kotornya,
Tidak ada acak-acakan rambutnya, rapi semuanya. Ini adalah pendidikan. Sampai diisyaratkan Nabi, dia itu mengajarimu bagaimana. Datangnya dengan baik, dengan baju yang baik, baju yang bersih. Kemudian duduk dengan Nabi, mendengar, lalu bertanya. Ini pendidikan yang diajarkan oleh malaikat Jibril tentang hay'ah caranya. Baru setelah itu bertanya tentang hal yang paling penting, tentang Islam. Dan Nabi menjelaskan al-Islam, rukun Islam adalah bersaksi, bersyahadat. Sehingga kita selama ini menghafal dari kecil, namanya rukun Islam ada 5, bersyahadat. Makanya orang kafir akan disebut sebagai seorang muslim kalau sudah bersyahadat. Akan dianggap dalam komunitas masyarakat Islam kalau sudah mengucapkan kalimat syahadat. Maka dia dianggap sebagai seorang muslim. Maka pembahasan kalimat syahadat diucapkan oleh orang kafir baru menjadikan seorang kafir menjadi seorang muslim. Akan tapi bagi seorang muslim atau seorang anak yang terlahir dari bapak ibu yang muslim, maka dia kalimat syahadat bukan dibahas di sini. Anaknya seorang muslim, maka dia langsung otomatis muslim. Anaknya seorang muslim otomatis menjadi muslim. Jadi pembahasan mengucap kalimat syahadat ini berlaku bagi orang yang belum Islam. Jadi orang yang belum Islam untuk dianggap sebagai orang Islam, maka dia harus mengucapkan kalimat syahadat. Selagi mereka belum mengucapkan kalimat syahadat, tidak dianggap sebagai seorang muslim. Tidak bisa diberlakukan di dunia sebagai hukumnya orang muslim. Kalaupun ada di hatinya keimanan, itu urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi bagi kita bahas masalah mengucapkan kalimat syahadat ini. Apakah iman itu cukup dengan hati? Apakah harus mengucapkan kalimat syahadat? Di situ ulama berbeda pendapat dan menjelaskan bahwasanya sebagian mengatakan bahwasanya yang namanya iman adalah mengucapkan kalimat syahadat adalah syatrun minal iman, bagian daripada iman. Barang siapa yang beriman dengan hatinya kalau belum mengucapkan kalimat syahadat, maka dia masih di dalam neraka jahanam. Pendapat yang kedua adalah sama, yang mengatakan bahwasanya mengucapkan kalimat syahadat adalah syarat. Cuman syarat ini dibagi dua. Sebagian mengatakan syartun li sihhatil iman, syarat sahnya iman. Maka bagi siapapun yang meyakini dengan hatinya, kalau belum mengucapkan kalimat syahadat, maka belum sah imannya, maka masih dianggap sebagai seorang kafir. Pendapat selanjutnya adalah yang ketiga. Pendapat yang ketiga adalah syartun, mengucapkan kalimat syahadat adalah syartun li ijra'il ahkam fid dunya, untuk diberlakukan hukum Islam di dunia. Maka mungkin seorang beriman dengan hatinya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan diabadikan di dalam neraka biarpun mengucapkan kalimat syahadat. Ini pendapat yang ketiga. Biarpun mengucapkan kalimat syahadat, cuma di dunia dia tidak dianggap sebagai seorang muslim, tidak boleh dinikahkan dengan anak-anak muslimah, dan kalau mati pun tidak dikubur di kuburan kaum muslimin, tidak bisa diperlakukan sebagai seorang muslim karena belum mengucapkan kalimat syahadat. Ini adalah masalah kalimat syahadat. Ini selesai insyaAllah. Dan syahadat dan bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, harus yakin bahasanya Tuhannya hanya Allah. Yang mengakui Tuhannya Allah tapi masih mengakui Tuhan yang lainnya, belum benar Islamnya. Tidak dianggap sebagai Islam yang benar. Dahulu ada kelompok Muslim, orang mengakui Nabi, namanya kelompok Aisawiyah itu, mengakui Nabi Muhammad, cuma Nabi Muhammad itu bukan diutus untuk untuk semesta, seluruh alam. Mereka meyakini bahasanya Nabi Muhammad adalah diutus untuk orang Arab saja. Maka bersyahadatnya pun tidak cukup, hanya mengatakan Nabi Muhammad sebagai Nabi. Harus ditambah Nabi Muhammad adalah Nabi untuk semesta alam, bukan untuk orang Arab saja. Termasuk diantaranya, jadi intinya bahwasanya kalau dia mengakui ada Nabi selain Nabi Muhammad, misalnya ada orang akhir zaman tiba-tiba rusak imannya dengan mengakui adanya Nabi selain Nabi Muhammad SAW. Artinya dia mengakui Nabi Muhammad Nabi, tapi pun demikian dia mengakui ada Nabi selain Nabi Muhammad SAW. Maka dalam bersyahadat, setelah dari mengucapkan asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di samping ia mengucapkan asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, harus ada tambahannya. Dan diikrarkan bahasanya, dan Mirza Ghulam Khan bukanlah Nabiullah. Misalnya Ahmadiyah mengakui Mirza sebagai Tuhan, sebagai Nabi, harus ditiadakan. Kalau tidak,
Belum sempurna, belum benar keislamannya. Karena apa? Sebab yang mengakui ada Nabi setelah Nabi Muhammad juga mengakui adanya Nabi Muhammad sebagai Nabi. Akan tapi dia akan keluar dari iman di saat dia mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Maka di saat ingin kembali kepada agama Nabi Muhammad, dia harus ikrar dengan lisannya. Setelah mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi, maka dia harus mengingkari Nabi palsu tersebut. Kalau tidak, masih tertuduh. Kalau tidak, masih dianggap mungkin dia belum pindah agama. Kecuali dia itu mengakui Tuhan selain Allah. Misalnya ada orang mengakui Tuhan selain Allah, makanya cukup di saat aku mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, maka tidak perlu dia harus mengingkari Isa adalah bukan Tuhan, atau Brahma bukan Tuhan dan sebagainya. Cukup, karena apa? Dengan tidak ada Tuhan selain Allah, terhapus semuanya. Akan tapi di saat mengatakan aku mengakui Tuhan Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai Nabi, bisa saja. Dan aku juga punya Nabi selain Nabi Muhammad yang masih hidup. Mungkin saja begitu. Maka ini berbeda di saat ada orang mengakui adanya Nabi selain Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad. Karena kekafirannya karena mengakui Nabi setelah Nabi Muhammad. Maka dia di dalam berikrar untuk kembali kepada syahadat, hendaknya dia harus ikrar menafikan tentang Nabi tersebut, Nabi palsu tersebut. Nah, Indonesia sekarang kan banyak Nabi-Nabi palsu. Nah? Dan paling laku di Indonesia Raya. Indonesia itu senang macam-macam, gampang laku apa-apa. Pemikiran gampang laku, dagangan juga gampang laku. Macam-macam, gampang laku, na'udzubillah. Baik, bersyahadat, bersaksi tidak ada Tuhan, bersaksi dengan hati, diyakini dengan hati, kemudian diucapkan dengan lidahnya. Tapi kita bicara tentang ucapan dengan lidah, bersaksi. Masalah hati urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang bersaksi dengan lidahnya tapi hatinya belum benar, tetap kita anggap sebagai seorang muslim secara lahir. Tapi dia adalah munafik, dan orang semacam ini sudah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam adalah urusan zahir. Cuman begini loh biasanya perbedaan Islam. Kalau Islam iman kalau dipisah Islam sama iman di saat dibicarakan dalam tempat yang berbeda, maka itu adalah satu. Di saat dijajar di sini ada perbedaan, seperti fakir dan miskin begitu. Sebagian mengatakan semacam itu. Baik, yang jelas rukun Islam adalah semacam itu. Maka yang tidak bersyahadat dari orang kafir tidak akan masuk Islam. Atau orang sudah Islam mengatakan syahadat itu nggak benar, maka dia keluar dari iman sekaligus. Yang kedua adalah rukun Islam adalah kita setelah bersyahadat kita melakukan puasa, sholat. Kita mendirikan sholat. Maka sholat adalah rukun Islam. Sehingga bagi maka orang yang tidak sholat dan dia meyakini sholat tidak wajib, maka hukumnya kafir, keluar dari Islam. Harus sholat, kemudian bayar zakat. Sehingga orang yang mengingkari pembayaran zakat, maka hukumnya hukum kafir. Sayyidina Abu Bakar pernah memerangi orang mani'iz zakat. Orang yang mengingkari pembayaran zakat diperangi seperti memerangi orang murtad. Kemudian puasa di bulan Ramadan, karena ini adalah masuk minal ma'lum minad dini bidharurati. Semua orang tahu Ramadan wajib. Kalau mengingkari puasa bulan Ramadan, hukumnya keluar dari Islam. Wa tahujjal bait, haji bagi orang yang mampu. Ini namanya rukun Islam. Dan nanti penjabarannya adalah dijelaskan oleh para ahli fikih, pelajaran ilmu sholat, ilmu puasa, dan seterusnya. Dan nanti ilmu iman dibahas oleh pakar akidah. Jadi urusan Islam yang akan ini dijabarkan oleh ahli fikih adalah amal-amal zahir, tentang bagaimana sholatmu dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian Islam, iman, tentang iman, rukun iman, yang selama ini juga pernah kita hafal waktu kita di SD, di MI, di Madrasah Diniyah. Rukun Islam adalah rukun iman, iman kepada Allah, iman. Dan iman itu adalah tasdik al-jazim, keyakinan yang pasti dan tidak diganggu-ganggu di dalam hati seorang hamba. Ma'al idha'an, dan dia pun patuh dengan keyakinannya. Ada orang meyakini tapi tidak mengikutinya, maka belum beriman. Jadi sampai meyakini Nabi Muhammad Allah adalah Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Nabi, kemudian dia mengikuti keyakinannya. Kalau tidak mengikuti keyakinannya, tidak dianggap sebagai orang beriman. Abu Jahal percaya Nabi Muhammad Nabi, bayangkan. Abu Jahal percaya Nabi Muhammad Nabi. Orang-orang Yahudi menanti-nanti, bahkan Nabi Muhammad dinanti, karena Nabi Muhammad disebut-sebut dalam kitab suci mereka. Mereka menunggu Nabi Muhammad. Bahkan di dalam peperangan pun mereka menyebut nama Nabi Muhammad agar dimenangkan dalam peperangan. Jadi disebut-sebut nama Nabi Muhammad, akrab di telinga mereka, akrab di lidah mereka. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru.
Mereka orang-orang Yahudi dahulu di saat mau perang itu kalau pengen menang itu menyebut nama Nabi akhir zaman agar dimenangkan oleh Allah dan dimenangkan. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu, mereka juga mengetahui Nabi Muhammad seperti mereka mengetahui anak-anak mereka yang tidak mungkin ketukar dan salah. Artinya pasti benar itu loh Nabi Muhammad. Tapi di saat Nabi Muhammad benar-benar hadir di tengah-tengah mereka, ingkar mereka dengan ingkar karena kesombongannya, bukan ingkar karena keyakinannya tidak ada. Yakinnya masih ada, tapi kesombongan dan kedengkian menjadi dia mengingkari. Padahal hakikatnya adalah iman. Maka tidak ada id'an di sini. Belum mengikuti apa yang ada, apa yang diyakininya. Maka syaratnya iman di sini adalah tidak cukup atas tasdiqul jazim, yakin dengan seyakin-yakinnya, tapi harus diikuti dengan mengikuti keyakinannya. Al-id'an. Meyakini dari malaikat-malaikat Allah. Allah, mengimani Allah. Imani akan malaikat Allah, kitab-kitab Allah, utusan Allah. Yakin betul bahasanya Allah mengutus para utusan. Dan kita harus meyakini bahasanya Nabi Ibrahim membawa kebenaran, Nabi Isa membawa kebenaran, Nabi Musa membawa kebenaran. Biarpun kebenaran itu akhirnya dirubah oleh pengikut-pengikutnya Sayyidina Musa alaihissalam, Bani Israel, merusak agama. Itu bukan itu yang kita maksud, tapi agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan para nabi-nabi yang lainnya. Wal yaumil akhir, yakin iman bahasanya ada hari akhir, hari pembalasan. Setelah kehidupan di dunia ini nanti ada kehidupan lagi. Iman yang tidak mengakui adanya kehidupan setelah kehidupan belum dianggap sebagai orang yang beriman. Meragukan adanya hari akhir tidak dianggap sebagai orang yang beriman. Wa tu'min bil qadar, dan meyakini tentang qadar Allah. Qadar Allah ada qada dan qadar. Bil qadar khairihi wa syarrihi. Qadar Allah, al-qada wa qadar. Qadar Allah adalah, ini ada pembahasan khusus tentang qada dan qadar. Qada dan qadar. Qada ada pengetahuan Allah. Pengetahuan Allah terhadap segala apa yang telah terjadi. Sebagian mengatakan qadar Allah adalah pengetahuan Allah terhadap apa yang sedang terjadi dan akan terjadi. Sehingga biasanya digabungkan antara qada dan qadar adalah hubungannya dengan ilmu Allah bima kana wa bima sayakunu. Pengetahuan Allah dengan apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi, itu qada qadar Allah. Khairihi wa syarrihi, baik dan buruk itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang akan Anda terima dengan anak yang soleh soleha, dengan rizki yang halal, itu diketahui oleh Allah. Biarpun itu jatahnya Anda tahun depan, tapi Allah sudah tahu. Termasuk si fulan yang ada di sana dengan kemaksiatannya, dengan petaka yang terjadi di rumahnya, Allah juga tahu. Baik dan buruk sudah diketahui Allah. Khairihi wa syarrihi, baik buruk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana ada namanya takdir, bagaimana ketentuan Allah terhadap si fulan, itu juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Apa yang terjadi di semesta ini semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan qada qadar Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang meleset. Ini harus diyakini. Harus diyakini. Tapi tidak boleh ini membawa kepada satu sifat, yaitu sifat yang tidak mau berusaha. Sehingga menjadi menyalahkan Allah. Lah kan sudah Allah tahu dan ini kan dari Allah. Nah, saya mau berbuat jahat kan dari Allah dan sebagainya. Nah, saya kan mabuk juga Allah tahu dan Allah menghendaki saya mabuk. Wah, ini kesalahan dalam beriman. Di situ ada dalam dibahas oleh pakar akidah tentang kalau sudah bahas qada qadar, kemudian tentang takdir Allah, kemudian tentang perbuatan manusia di hadapan Allah. Seorang manusia itu musayyar atau mukhayyar. Manusia ini adalah apakah punya kebebasan dalam menjalankan aktivitasnya ini di hadapan Allah, atau musayyar, sudah manusia ini adalah sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Sehingga di sana ada muncul dua kelompok besar dalam akidah. Yang pertama namanya Qadariyah, yang kedua namanya Jabariyah. Qadariyah adalah dengan kesombongannya mengatakan, aku bisa melakukan ini dari aku. Qadar, seolah dengan kemampuannya dia bisa melakukan apa saja. Menisbatkan pekerjaan kepada dirinya sendiri, dan dia membuktikan lalu mengatakan, aku bisa ngangkat buku ini ya dengan tangan saya bisa ngangkat, jadi kemauan saya. Jadi kemauan saya, maka saya angkat buku, kemauan saya, kemauan saya. Sementara yang Jabariyah ini adalah kebablasan, lalu mengatakan, ya kita ini seperti
bulu lembut burung yang terbang ditiup angin ke kanan, ke kanan, ke kiri, ke utara, ke selatan, selatan. Lah kita ini di hadapan Allah ya seperti begitu. Kita tidak punya kemampuan, tidak punya kehendak. Ya sudah. Makanya yang menjadikan aku zina ini ya Allah. Lah ini kan kurang ajar. Mabuk Allah. Lah ini bahaya. Akidah Jabariyah. Maka akidah ini juga salah. Maka muncullah Imam Abul Hasan Asy'ari untuk memberesi kesesatan-kesesatan akidah ini. Di antara dua kutub ekstrim, inilah khairul umuri awsatuha, akidah ahli sunnati wal jamaati, akidah yang membawa mengembalikan dari akidah-akidah yang sesat kepada akidah yang benar. Maka di dalam akidah ahli sunnati wal jamaati tentang pekerjaan, nanti ada masalah pekerjaan manusia ini ada hubungannya dengan kemauan kita. Jadi dengan kemauan kita inilah kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya kenapa kau lakukan, karena kita berkehendak. Dan Allah berikan kepada kita akal untuk berpikir. Dan kita bisa, dan kita merasakan. Qadariyah akan dibantah oleh kejadian yang terjadi pada mereka sendiri. Jabariyah nanti akan juga dibantah. Akan tapi beginilah akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Urusan kita dengan pekerjaan kita, dan urusan kemauan kita dengan kemauan Allah. Dan kita melakukan sesuatu dengan kemauan kita inilah, maka kita akan dihisab. Maka kalau kita melakukan sesuatu di luar kehendak dan kemauan kita, tidak akan dihukum oleh Allah. Orang lindur lalu membunuh orang tidak dosa di hadapan Allah. Lindur tidur, minum minuman keras, baru sadar nggak dosa, karena bukan kehendaknya dia. Tapi kalau melek dengan akalnya lalu berngambil, ya dipaksa pun tidak dosa. Minum, kalau tidak minum tak bunuh. Yang mengancam betul pakai tembakan. Sudah ada temannya yang ditembak, kalau dia minum, lihat nggak ada kehendak baginya, nggak dosa. Maka ada kehendak, mau tidak mau ada kehendak. Bohong kalau saya tidak punya kehendak. Cuman bagaimana kehendak kita di hadapan kehendak Allah? Saya berbuat ini kehendakku atau kehendak Allah? Ini kan pertanyaan dalam urusan akidah. Yang ingin detail hadiri nanti majelis siang insyaallah. Majelis siang akan dibahas detail tentang akidah insyaallah. Akan tapi ringkasnya akan kami hadir di sini. Bahasa sederhananya adalah hubungan kehendak kita dengan kehendak Allah. Anda berkehendak. Kalau tidak berkehendak, tidak akan dihisab oleh Allah. Kita dihisab, akan ditanya tentang dosa karena kehendak kita. Dan Allah berikan kepada kita akal kita. Diberi petunjuk dengan akal kita untuk memilah mana yang hak dan mana yang batil. Allah berikan dua jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Jika menuju surga itu nih jalan surga, ada pos-posnya. Salat, ibadah, zakat, kemudian sedekah, silaturahmi dan sebagainya. Ini menuju surga. Neraka ada jalannya sendiri, tinggal kau pilih tuh. Mau ke neraka ada pintunya tuh, zina, mabuk, judi, sudah sana. Dan kita diberi oleh Allah akal. Kemudian diberi oleh Allah kehendak. Lah kehendak kita ini seperti apa? Allah memberikan kepada kita kehendak. Sehingga kita berkehendak. Kehendak untuk melakukan kemungkaran, kehendak untuk melakukan kebaikan. Lah inilah yang sering disebut dalam akidah ahli sunnati wal jamaati dengan istilah teori al-kasb. Kasabnya seorang hamba, kasab apapun bentuknya, apa yang aku lakukan, aku bertanggung jawab karena aku menghendaki. Tidak bisa begini, saya menghendaki ini, saya menghendaki. Cuman bagaimana kehendakku ini? Kehendakmu ini adalah karena Allah menghendaki. Bahasa sederhana, kalimat ringkas adalah bagaimana kehendakku di hadapan kehendak Allah? Kehendakmu di hadapan kehendak Allah adalah tersimpulkan dalam kalimat ringan, dibahas oleh ulama panjang lebar, bisa disimpulkan dalam kalimat ringan. Bahasanya Allah menghendakimu berkehendak, maka engkau berkehendak. Ini masalah akidah ya. Jika Allah tidak menghendakimu berkehendak, nggak bisa berkehendak. Wong ini sate itu enak menurut semua orang. Lah kok ditawarin nggak mau, padahal kemarin seneng sate. Cuman karena Allah tidak menghendaki dia berkehendak, katanya pahit, ya, kena demam, kena. Cuy. Karena Allah tidak menghendakinya berkehendak, maka dia pun tidak berkehendak. Suruh makan, nggak mau. Makan, nggak mau. Ente kemarin seneng sama sate, nggak mau loh. Kok bisa, kok aneh? Karena Allah tidak menghendakinya berkehendak, maka dia pun tidak berkehendak. Sehingga kita berkehendak secara hakiki. Berkehendak saya berkehendak. Saya punya murad iradah, saya punya kemauan. Tapi kemauanku karena Allah menghendaki. Maka jika Allah tidak menghendakiku berkehendak, maka kita pun tidak akan berkehendak. Jika Allah menghendaki kita berkehendak, maka Allah menghendakimu berkehendak. Memberikan kepada kita kehendak.
Lalu kehendak ini kita gunakan, apakah kita berkehendak kepada kebaikan atau kejahatan? Di sini adalah ada hisab, dan inilah pemikiran cemerlang yang dihadirkan oleh Abdul Hasan Asy'ari dan kaum Asy'ariyah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Qada dan qadar ada di sini insyaallah. Kemudian setelah itu adalah tentang al-ihsan, makom tinggi. Ihsan adalah martabat. Setelah orang menata mata lahirnya sesuai dengan syariat Islam, setelah khusus menata batinnya, kenal Allah, Rasulullah, kitab Allah, malaikat dengan iman, lahir batinnya adalah dengan keimanan, baru ditingkatkan nanti dengan makom ihsan. Sehingga makom ihsan adalah makom tertinggi. Makom ihsan adalah makom muraqabah. Bagaimana iman itu tidak akan terputus lagi. Sebab ada orang beriman sesaat hilang, iman hilang, datang pergi, iman redup misalnya. Sampai dikatakan dalam hadis Nabi, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Jika ada seorang mencuri, di saat mencuri itu imannya hilang, ditanggalkan. Ya. Jika ada seorang berzina, saat berzina imannya ditanggalkan. Makanya kalau mati dalam keadaan semacam itu ya su'ul khatimah. Bagaimana kita tidak masuk bab iman ditanggal kini, masuk makom muraqabah, merasa bahwasanya dirimu dilihat oleh Allah. Nah, kalau merasa terus dirinya dilihat oleh Allah, makom muraqabah, makom tinggi, dan itulah dunia tasawuf mengantarkan kita untuk sampai makom al-ihsan. Makom muraqabah, muraqabah adalah engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Akan tapi mungkin orang mengatakan susah, saya tidak sampai makom itu. Baik, kalau engkau belum bisa sampai makom engkau beribadah seolah-olah melihat Allah, makom berikutnya makom ihsan. Akan tapi kita makom ihsan yaitu di saat engkau beribadah, di saat perilakumu ini hendaknya engkau sadari, di saat engkau berbuat apa saja, aktivitas apapun, hendaknya engkau menyadari bahwasanya Allah melihatmu. Jika engkau tidak sampai kepada makom merasa melihat Allah, tapi paling tidak engkau merasa dilihat oleh Allah. Jika engkau merasa terus dilihat oleh Allah, apa yang terjadi pada dirimu? Susah melakukan kemaksiatan. Namanya makom muraqabah. Mau berbuat maksiat, gimana saya melakukan kemaksiatan? Karena apa? Aku merasa dilihat oleh Allah. Sekarang sebuah tempat kerja itu, karyawannya susah melakukan kejahatan hanya karena ada CCTV itu. Ada kontrol gitu, wah dilihat. Waduh, ini karena merasa dikontrol terus, padahal CCTV-nya sudah mati seminggu, dia nggak mencuri. Kenapa merasa dikontrol? Begitulah bagaimana kita dengan Allah yang tidak akan luput dari pengetahuannya apapun, bahkan lintasan di hati kita Allah tahu. Maka makom ihsan, makom tinggi. Jika orang sudah sampai makom ini, lihat apa yang terjadi pada hamba tersebut. Tidak ada kebaikan yang terdengar kecuali dia akan melakukan, yang didengar oleh telinganya kecuali dia bergegas untuk melakukannya, dan tidak ada dosa yang ia dengar kecuali dia berusaha untuk menjauhinya. Karena apa? Dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarpun dia belum sampai makom merasa melihat Allah, akan tapi dia merasa dilihat oleh Allah. Ini adalah makom ihsan, makom tinggi, dan inilah pangkat luar biasa dihantarkan oleh kaum sufi ahli tasawuf sampai makom ihsan, al-ihsan, makom muraqabah, sampai derajat hakikah, hakikah bahwasanya dia merasa bahwasanya terus dengan Allah, dilihat oleh Allah, sehingga susah mereka melakukan kemungkaran. Baik. Kemudian setelah itu ada tambahannya di sini tentang hari kiamat. Sehingga sebagian ulama tidak menganggap ini sebagai rukun agama, hanya 3 saja, karena memang ini termasuk bagian daripada keimanan. Nggak ada hubungannya, hanya kita mempercayai saja rukun iman, bukan bagian dari rukun din, arkanuddin. Arkanuddin 3, rukun agama adalah 3. Dan yang keempat, masalah hari kiamat ini, sebagian ulama tidak menganggap sebagai arkanuddin. Cuma ini adalah tambahan yang dihadirkan oleh malaikat Jibril sebagai pendidikan untuk agama kita, bahwasanya tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat, kapan tiba hari kiamat? Langsung Nabi mengatakan, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Aku tidak lebih tahu darimu, wahai Jibril. Maksudnya gitu. Artinya apa? Aku tidak tahu dan kamu pun juga tidak tahu. Makanya jangan sampai orang akhir zaman sok tahu tentang hari kiamat. 2012 hari kiamat. Ini sudah kelewat, masih tegak dunia ini. Anehnya orang percaya, ustadz lagi kadang-kadang. Nasib buruk tuh. Pernah dengar 2012 kiamat? Wow, heboh itu. Dinukil sana sini ya, 2012 kiamat, 2012 kiamat. Yang tahu kiamat hanya Allah. Nabi pun tidak diberitahu. Nabi mengatakan, aku tidak tahu, cuma Nabi diberi amarat tanda-tandanya. Makanya tidak diperkenankan, tidak ada yang tahu tentang hari kiamat. Dan tidak boleh ada orang yang sok menghitung-hitung tentang datangnya hari kiamat, tidak. Karena sudah dikatakan disembunyikan oleh Allah, tidak tahu kapan waktunya. Sudah, kalau datang waktunya akan tiba. Nggak usah ditunggu-tunggu, sekarang mikirlah ibadahmu.
Agar nanti di hari kiamat itu kamu termasuk golongan selamat. Bukan golongan yang kena fitnah dajjal, bukan. Sudahlah, kau pikir sekarang ibadah dekat kepada Allah, jangan setiap hari mikir hari kiamat, dihitung-hitung hari kiamat. Kiamat, kiamat, kiamat. Hari kiamat tidak butuh dengan hitungan komputermu, tapi hari kiamat itu perlu dengan amal solehmu, perlu ketaatanmu kepada Allah, perlu tobatmu, bukan ngitung-ngitung hari kiamat. Sama kasus Imam Mahdi alaihissalam. Ada orang setiap hari sibuk, saya mencari Imam Mahdi. Kemana keliling dunia? Imam Mahdi tidak begitu cara mencarinya. Cara mencarinya kau dekat kepada Allah, membela Rasulullah. Nanti kalau Imam Mahdi datang, kau jadi pasukannya. Nah kalau kerjaannya keliling mencari Imam Mahdi, nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, giliran Imam Mahdi datang, jadi musuh Imam Mahdi nanti. Kau nyari Imam Mahdi keliling sana kemari. Apa itu? Imam Mahdi akan datang yang kita yakini dalam ahli sunnati wal jamaati. Imam Mahdi yang sesungguhnya, bukan Imam Mahdi adalah imam yang hilang. Imam Mahdi nanti dilahirkan. Bukan Imam Mahdi imam yang hilang seperti sekelompok agama ngaku Imam Mahdi katanya hilang kemudian nanti muncul lagi. Bukan, Imam Mahdi nanti akan dilahirkan. Namanya Muhammad bin Abdullah, keturunan daripada Imam Hasan bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina Hasan. Imam Mahdi ada nanti, kita meyakini Imam Mahdi. Akan tapi ketahuilah sudahlah, kamu jangan bingung mencari Imam Mahdi. Saya akan pergi ke Maroko karena dengar di sana Imam Mahdi. Terus saya pergi ke Malaysia, di sana ada orang yang mau Imam Mahdi. Atau saya pergi, ente ini pusing. Ente beramal yang baik, ikuti Nabi Muhammad, nanti giliran Imam Mahdi datang, kapan waktunya, kamu akan jadi pasukannya Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah pasukan Imam Mahdi, adalah pecinta Nabi, sudah secara otomatis. Tapi kalau ternyata hanya keliling mencari Imam Mahdi, nggak sholat, keluarganya ditelantarkan, terus nggak benar, wah giliran Imam Mahdi keluar, tak aja dari pasukannya Dajjal, laknatullah alaih. Baik, hari kiamat ada tanda-tandanya. Tidak tahu, jadi tidak tahu. Nabi Muhammad tidak tahu, Jibril pun tidak memberitahu juga, karena sama-sama tidak tahu. Karena memang disembunyikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hari kiamat tidak akan tiba kecuali sudah ada tanda-tandanya. Tanda-tanda hari kiamat akan dihadirkan, termasuk tanda yang paling serem nanti. Dan di saat itu tobat tidak diterima lagi. Tanda kiamat yang paling dahsyat, mengerikan, dan saat itu tobat tidak diterima lagi adalah di saat matahari terbit dari barat. Orang pada ketakutan semuanya. Sehingga orang pada menangis, astagfirullahaladzim, ampuni kami ya Allah. Semua yang berdosa mengadu kepada Allah, tapi matahari sudah terbit dari barat, tidak akan diterima tobatmu. Maka dari itu, mumpung matahari masih terbit dari timur, ayo sering memohon ampun kepada Allah. Jangan nunggu matahari terbit dari barat. Bayangkan, matahari terbit dari gemeteran, kita semua takut. Karena unik, aneh, matahari terbit dari barat. Dan hakikat matahari terbit dari barat itu loh, matahari akan terbit dari barat. Bukan difahami oleh sebagian orang yang sok ngakal-ngakalkan sabda Nabi. Matahari terbit dari barat itu maknanya apa? Ilmu pengetahuan adanya di barat. Ini. Jadi Amerika dahsyat dengan ini, tanda-tanda hari kiamat ini. Bukan itu. Matahari benar terbit dari barat nanti. Di saat seperti itu, tobat tidak akan diterima lagi oleh Allah. Maka ketahuilah, Allah akan menerima tobat seorang hamba. Yang pertama adalah malam yughargir, selagi nyawa belum sampai tenggorokan. Kalau sudah yughargir, nyawa di tenggorokan, maka tidak diterima lagi tobatnya oleh Allah. Yang kedua adalah jika matahari terbit dari barat, maka saat itu tobat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kiamat disembunyikan oleh Allah, akan tapi kiamat akan tiba. Dan kiamat dahsyat, kiamat mengerikan, hancur semesta ini semuanya. Hancur semesta. Tidak usah khawatir. Asal kau dengan keimanan. Dahsyatnya hari kiamat, bencana yang ada, yang terjadi di semesta ini nanti tidak akan disaksikan oleh ahli iman. Ketahuilah nanti Allah akan mengirim angin sejuk, akan masuk ke rumah-rumah ahli iman. Sebelum Allah menghancurkan semesta dan jagat raya ini, ahli iman sudah mati terlebih dahulu. Jadi anda tidak akan melihat kedahsyatan nanti. Makanya menjadi ahli iman, jangan mikir, ngitung-ngitung. Anda iman, anda dekat kepada Allah, anda dekat dengan Rasulullah, nanti anda akan ada ditiupkan angin surga, angin sejuk, tiba-tiba ahli iman selesai kisahnya. Tidak akan menemukan dahsyatnya ini semuanya. Maka yang perlu kita kokohkan saat ini adalah keimanan kita, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mikir kapan tibanya, sudahlah siap. Siapkan dirimu dengan ibadah, dengan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti seorang Arabi, seorang pegunungan yang punya persiapan cinta kepada Nabi, dijamin oleh Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang kau cintai. Nanti akan bersama rombongan Nabi Muhammad. Dimulai dengan rombongan Imam Mahdi. Baik. Tanda-tanda hari kiamat ada. Tanda-tanda hari kiamat itu maksudnya ya agar kita mempersiapkan, tahu oh ada tanda hari kiamat. Lalu kapan tibanya hari kiamat? Jangan tanya lagi, sudah ada tandanya. Di antaranya apa di sini? Anta tidak amatu rabbataha.
Antalidal amatu rabbataha, jika ada seorang budak melahirkan tuannya. Apa yang dimaksud seorang budak melahirkan tuannya? Seorang budak melahirkan tuannya, ini ada beberapa penafsiran. Di antaranya seorang budak melahirkan tuannya adalah kemenangan kaum muslimin. Kemenangan kaum muslimin di mana-mana. Sehingga di situ begitu dahsyatnya kemenangan kaum muslimin, ini yang disaksikan para ulama, sehingga terjadilah di saat terjadi peperangan kaum muslimin menang kejayaan pada Islam, sehingga banyak budak-budak dari orang di luar Islam di bawah naungan kaum muslimin. Sehingga di saat seperti itu lihat, seorang budak jika di bawah naungan kaum muslimin, maka budak ini adalah halal. Jika digauli oleh tuannya, maka sang budak ini akan melahirkan seorang anak yang menjadi tuan. Maksudnya sayyid, sebab nasabnya ikut sang suami, sang sayyid. Jadi langsung menjadi tuan. Di sini maka budak melahirkan tuannya. Budak melahirkan tuannya. Ini sebagian penafsiran para ulama. Dihadirkan juga penafsiran Imam Nawawi rahimahullah taala. Yang kedua adalah sampai suatu ketika ada seorang, sampai karena bodohnya umat hingga seorang anak membeli ibundanya. Jadi budak, ibunya sudah menjadi budak, kemudian dijual di pasar, kemudian dibeli lagi. Padahal membeli budak, jika ada seseorang membeli budak yang itu adalah ibunya, langsung jatuh dimerdekakan nanti. Ini adalah pembahasan masalah fikih. Ini yang kedua. Begitu tersebarnya kebodohan sehingga tidak mengerti mana halal, mana haram. Tapi ini pendapat yang ketiga yang paling masyhur dihadirkan para ulama. Lihat, kalau pengen tahu tanda-tanda kiamat adalah jika ada seorang ibu melahirkan tuannya. Akhirnya apa? Banyaknya manusia yang durhaka kepada ibundanya sampai menjadikan ibundanya seperti budak. Na'udzubillah. Nah, inilah tanda hari kiamat. Jadi banyak manusia yang durhaka kepada orang tuanya sampai memperbudak ibundanya. Inilah tanda hari kiamat yang pertama yang dihadirkan oleh yang dijawab oleh Nabi waktu malaikat Jibril bertanya tentang itu. Kemudian di saat antara al-khufat al-urat al-alata ri'asya, jika orang-orang yang katanya dulu fakir, hidupnya di desa-desa yang hanya mengembala kambing, ternyata perkembangan ekonominya semakin dahsyat sampai dia membuat bangunan megah. Artinya apa? Begitulah orang jor-joran urusan rumah dan kekayaan. Urusan rumah, jor-joran. Ini sudah tanda hari kiamat. Hari ini kita lihat. Gede-gedean rumah. Tinggi-tinggian rumah. Yatatawaluna fil bunyan. Ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Kemudian tanda hari kiamat nanti ada dibahas oleh pakar kita seperti keluarnya turunnya Sayyidina Isa alaihissalam, kemudian dabatul arad, kemudian Ya'juj wa Ma'juj, kemudian matahari terbit dari barat. Masih banyak nanti yang pernah kita bahas juga tanda-tanda hari kiamat dulu di stasiun radio tentang tanda-tanda hari kiamat, termasuk yang wajib kita imani. Wajib kita imani tanda hari kiamat yang disebutkan dalam Al-Quran, kayak kisah Ya'juj wa Ma'juj, kemudian dabatul ard. Jadi ada dabatul ard, nanti ada makhluk yang ada di bumi, makhluk Allah yang Allah, ada makhluk Allah yang unik, aneh. Di saat itu muncul, maka itu tanda-tanda hari kiamat. Dan semuanya dibahas oleh pakar akidah dalam hal ini. Jadi ada tanda-tanda kiamat, bukan ini saja. Tanda kiamat banyak sekali. Di antaranya adalah itu tadi, yang paling serem, paling mengerikan adalah di saat matahari terbit dari barat. Kemudian setelah itu apa? Pertanyaan Rasulullah, apakah kamu tahu siapa orang itu? Sahabat Nabi menjawab, Sayyidina Umar menjawab, kami tidak tahu. Dijawab Rasul, itu adalah malaikat Jibril. Ini adalah sebuah pendidikan. Kadang mendidik orang itu, ini termasuk uslub tarbiyah. Cara mendidik. Kadang kita itu sudah tahu tentang permasalahan. Makanya termasuk budaya bertanya itu sengaja kami hadirkan. Kadang yang bertanya itu jangan dianggap selalu orang bodoh. Yang pertama di majelis kami ini, kita ini bukan selalu orang yang tidak mengerti. Bisa saja dia adalah orang yang sangat mengerti dan dia tahu jawabannya. Cuman kalau dia menyampaikan langsung mungkin tidak nyaman. Sehingga dihadirkan dalam bentuk pertanyaan. Lalu kami sampaikan jawaban agar diketahui oleh semua orang. Seperti malaikat Jibril sudah tahu itu. Cuman malaikat Jibril datang kepada Nabi dan bertanya, dan mungkin yang pertama di sini. Jadi yang bertanya di majelis kita bukan semuanya orang bodoh, tidak.
Bahkan banyak di antara mereka orang yang mengerti ilmu lalu bertanya, tujuannya adalah yu'allimukum umura dinikum, untuk mengajari kalian tentang urusan agama. Bukan ustaz, bahkan mungkin lebih alim, mungkin lebih tahu dari kami. Lebih tahu dari kami, cuman dia dengan bertanya itu adalah supaya lembut. Mungkin dia kalau menjelaskan langsung kepada jamaahnya mungkin takut tersinggung dan sebagainya, atau mungkin ada istrinya atau ada ya sebagainya. Tapi mereka dengan bahasa bertanya, maka dengan bahasa bertanya manfaatnya lebih umum. Dari orang yang bersangkutan pun bakal mendapatkan faedah, dan orang lain yang mungkin punya masalah sama pun bisa mendapatkan faedah. Ini adalah termasuk uslub, cara bagaimana kita menyampaikan kebenaran. Kadang tidak harus kita itu menyampaikan kebenaran dengan bahasa seorang guru, bahkan kadang menyampaikan kebenaran dengan bahasa seorang murid seperti malaikat Jibril. Malaikat Jibril memberikan ilmu dari Allah kepada Rasulullah, tapi dalam saat ini malaikat Jibril seolah-olah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bissawab.